Lagi ini saya tunjukin juga nih Mbak, nih kondisinya seperti ini Mbak tuh. Ada cowakan seperti ini, tapi masih bisa dibawa jalan Mbak tuh. Tidak ada kekhawatiran ban jendol, apa namanya, bannya benjol, bannya bunting, itu nggak ada Mbak ya. Boleh dilihat nih Mbak. Saya khawatirnya orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang kerap sekali menjelek-jelekan ban, entah itu merek Achilles, entah itu merek yang lain, yang dianggap mereka itu merek tidak bagus. Saya khawatir justru yang mereka pakai itu ban dengan tahun yang sudah bukan tahun produksi baru gitu bahasanya Mbah ya. Jadi misalnya tahun 2021 sekarang dia beli ban baru, memang ban dia beli baru, tapi tahun produksinya itu tidak tahun 2021 gitu ya. Ban ini sangat-sangat bisa diandalkan. Jadi saya masih bingung Mbah. Jadi sebenarnya saya masih bingung kenapa banyak orang yang selalu menjelek-jelekkan ban, tidak terafiliasi dengan ban ini. Saya tidak membagus-baguskan ban ini. Di sini saya hanya coba men-sharing apa yang saya alami ya Mbah. Yang ingin saya sampaikan di sini, yang ingin saya sharing di sini, supaya mbah-mbah itu tidak termakan oleh argumen-argumen orang yang selalu mendiskreditkan, yang selalu menjelek-jelekan produk ini Mbak. Dan kalau dibilang murah, ban ini nggak murah. Saya coba sharing juga apa-apa yang saya lakukan, atau treatment-treatment apa yang saya lakukan sehingga ban ini bisa awet sampai. Nah, kondisi karetnya memang sudah mulai agak retak-retak karena ini ban tahun 2018, sudah saya pakai kemana-mana. Ini menurut saya sudah wajar. Fisiknya seperti ini menurut saya sangat-sangat wajar. Kali ini saya mau sharing, saya mau ulas, saya mau review. Saya mau review seputar ban yang saya pakai, yang katanya ban ini ban murahan, ban nggak bagus, ban jelek. Jadi saya terpanggil untuk mereview ban yang saya pakai ini Mbah. Jadi seperti apa videonya, seperti apa ban yang saya pakai ini, tonton terus video saya. Jangan skip-skip biar kita sama-sama sharing, sama-sama belajar Mbah. Jos pokoknya Mbah, matur suwun. Halo Mbak YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat mbah-mbah YouTube semua, sedulur saya, viewer saya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dan tentunya yang terpenting itu sehatnya ya Mbah. Oke. Jadi sesuai dengan di awal pembukaan video ini, saya mau review tentang ban yang saya pakai. Kebetulan ini saya tadi di jalan ngalamin musibah, bocor ya Mbah. Jadi saya pakai ban serep. Nanti kita tunjukin, nanti saya tunjukin. Jadi saya mau review ban yang saya pakai ini Mbah. Ban saya yang saya pakai ini adalah ban Achilles ya Mbah. Ban Achilles tipe All Season 868. Ini saya pakai sudah kurang lebih 3-4 tahun. Ban ini produksi 2018. Jadi saya pakainya itu ya memang dari tahun 2018. Nanti saya cari filenya. Karena saya bikin video ini dadakan Mbah. Jadi ketika saya ngalamin musibah bocor ini, saya langsung kepikiran untuk bikin konten ini Mbah. Sekalian saya ulas ban yang saya pakai ini gitu Mbah. Jadi ban ini sudah menemani saya dari tahun 2018 ya Mbah. Sudah menemani saya sampai pulang kampung ke Medan dan lain-lain. Kalau diceritakan panjangnya, ban ini sangat-sangat bisa diandalkan. Jadi saya masih bingung Mbah. Jadi sebenarnya saya masih bingung kenapa banyak orang yang selalu menjelek-jelekkan ban ini. Tidak terafiliasi dengan ban ini. Saya tidak membagus-baguskan ban ini. Di sini saya hanya coba men-sharing apa yang saya alami ya, tanpa bermaksud membagus-baguskan produk ini atau menjelek-jelekkan produk yang lain, Mbah. Jadi ini review murni pendapat saya, apa yang saya alami, itu yang saya sharing, Mbah. Jadi gini, Mbah. Banyak di forum-forum otomotif khususnya mobil, banyak sekali yang beranggapan miring dengan merek ban ini Mbah, Achilles ini ya Mbah.
Banyak yang bilang ban ini mudah benjol, mudah ini, mudah itu, dan lain-lain. Padahal Mbah, sepengalaman saya menggunakan ban ini selama dari tahun 2018 hingga saat ini tahun 2021 bulan November ya Mbah, ban ini nyaris tidak ada yang namanya cacat fisik ya Mbah. Jadi enggak ada benjol-benjolan, enggak ada enggak ada yang katanya gampang meledak, gampang benjol, gampang bunting, apa sih bahasanya itu saya nggak ngerti. Tidak saya alami di ban saya Mbah, tidak saya alami di ban saya. Hanya memang bocor-bocor terkena ranjau ya Mbah. Jadi beberapa waktu lalu memang sempat bocor untuk ban yang di sebelah kiri saya, ban belakang sebelah kiri. Nanti saya post juga fotonya. Terus sekarang ini yang bocor di sebelah kanan belakang. Nah ini, jadi karena sudah terlalu banyak bocor, nanti saya tunjukin, saya coba perlihatkan nanti kondisinya. Karena sudah terlalu banyak bocor, jadi saya sudah berniat untuk memensiunkan ban ini. Jadi bukan karena cacat fisiknya ya Mbah ya, karena sudah terlalu banyak tambalan, makanya saya mau pensiunkan gitu. Dan pula ini sudah dari 2018 Mbah. Bayangkan Mbah, ini sudah saya bawa ke Medan, sudah saya bawa ke Gresik, Palembang pulang balik, dan lain-lain. Ini yang intinya ini ban jarak tempuhnya sudah sangat lumayan. Mungkin yang sering mengikuti IG saya, dia tahu lah kurang lebihnya bagaimana aktivitas mobil ini. Jadi gitu Mbah, yang ingin saya sampaikan di sini, yang ingin saya sharing di sini, supaya mbah-mbah itu tidak termakan oleh argumen-argumen orang yang selalu mendiskreditkan, yang selalu menjelek-jelekan produk ini Mbah. Dan kalau dibilang murah, ban ini nggak murah loh Mbah. Kalau kemarin saya beli itu di tahun 2018 memang sekitar 570 ribuan ya per bannya ya Mbah ya. Jadi menurut saya itu tidak bisa dibilang murah juga, karena ini bisa bersanding dengan ban-ban merek lain yang tentu kualitasnya itu harusnya berimbang Mbah. Jadi tidak sembarangan gitu Mbah ya. Dan nanti akan saya coba sharing juga apa-apa yang saya lakukan, atau treatment-treatment apa yang saya lakukan sehingga ban ini bisa awet sampai sekarang. Oke ya Mbah, sekarang kita rolling dulu di mobil saya, saya mau tunjukin bagaimana kondisi ban-ban saya ini yang saat ini saya pakai, supaya tidak ada dusta di antara kita. Dan video ini tidak di-endorse, tidak dibayar oleh pihak merek ini. Murni ini saya review apa adanya sesuai yang saya alami Mbah. Oke Mbah, kita rolling dulu di mobil saya, kita lihat seperti apa kondisinya. Jangan di skip Mbah, biar sama-sama belajar, biar sama-sama sharing. Nah ini penampakannya Mbah. Oke, all season ya. Ini untuk ban yang bocor tadi yang saya bilang 868 all season Achilles, ukuran 205 65 R15, tahunnya 2018 Mbah. Ya, jadi kondisi fisiknya seperti ini Mbah. Tidak ada yang namanya benjal-benjul itu nggak ada Mbah. Tidak ada, saya tidak mengalami. Hanya bocor nih Mbah nih. Boleh dilihat ya Mbah tuh. Ini bocornya Mbah. Gitu. Jadi untuk benjal-benjulnya itu yang sering dibilang orang itu saya nggak ngerti Mbah tuh. Saya tidak mengalaminya. Namun kalau untuk bocor lah ya, namanya resiko di jalan ya Mbah. Terkena ranjau paku dan lain sebagainya. Bahkan untuk batu pun tidak sampai benjol atau bocor. Nah kondisi karetnya memang sudah mulai agak retak-retak, karena ini ban tahun 2018 sudah saya pakai kemana-mana. Ini menurut saya sudah wajar. Fisiknya seperti ini menurut saya sangat-sangat wajar ya Mbah. Ya ini tambalan. Jadi sudah terlalu banyak bocor, makanya ban ini mau saya pensiunkan Mbah. Oke, ini bannya satu. Nah ini yang kedua, yang kemarin bocor, nanti saya posting fotonya. Ini belum lama juga bocor Mbah. Oke, ini fisiknya seperti ini, tidak ada benjol-benjolan yang aneh-aneh. Sekarang kita ke depan. Ini juga sama. Nah ini tahun 2018 ya Mbah. Jadi saya tidak mengada-ada. Saya membuat konten ini bagaimana supaya kita sama-sama bisa belajar gitu Mbah. Nah sekarang
Sekarang kita lihat fisiknya Mbah. Nih, sampai seperti ini pun keadaannya, ban ini masih bisa saya pakai sampai terakhir kemarin saya bawa ke Palembang ya Mbah. Oke, bannya tapaknya seperti ini untuk yang sisi depan. Ini juga sudah ada beberapa tambalan kalau tidak salah. Ya, untuk yang depan kondisinya seperti ini, depan sebelah kiri. Tidak ada benjol-benjolan Mbah. Saya bikin video, tidak ada niatan untuk mengada-ada ya Mbah. Oke, sekarang kita ke yang sebelah kanan. Ini juga sama, Achilles 868 tahun 2018 ya Mbah. Kondisi tapak sampingnya tidak ada benjol, begitu pula tapak tengahnya tidak ada benjol. TWI nya pun masih sangat baik ya, TWI nya ya. Jadi cukup memuaskan sebenarnya ban ini Mbah. Oke, kita kembali lagi ke ban yang tadi. Oke, ini sisi sebelah dalamnya ya Mbah. Sisi sebelah dalamnya juga masih baik. Nah, kalau ini ada bekas hitam ini ya karena habis saya tidurin bannya ya. Oke. Nah, spesifikasinya ini cukup bagus sebenarnya Mbah, ban ini. Jadi saya bingung ketika ada konten yang membuat yang terkesan itu menjelek-jelekan ban ini Mbah. Makanya saya terpanggil untuk melakukan semacam klarifikasi gitu ya Mbah ya, walaupun saya bukan bukan dari bukan mewakili dari merek ban ini gitu ya Mbah, tapi saya semacam ya biar kita sama-sama sharing gitu ya Mbah. Jadi gini Mbah, ketika si konten kreator itu membuat video, seharusnya dia itu bisa mempublikasikan juga ban yang dia pakai itu, yang dia klaim rusak, yang dia klaim jelek itu, ban yang dia pakai itu tahun pembuatannya tahun berapa Mbah, gitu Mbah. Jadi saya khawatirnya orang-orang orang-orang yang kerap sekali menjelek-jelekan ban, entah itu merek Achilles, entah itu merek yang lain, yang dianggap mereka itu merek tidak bagus. Saya khawatir justru yang mereka pakai itu ban dengan tahun yang sudah bukan tahun produksi baru gitu bahasanya Mbah ya. Jadi misalnya tahun 2021 sekarang, dia beli ban baru, memang ban dia beli baru, tapi tahun produksinya itu tidak tahun 2021 gitu loh Mbah. Sehingga setelah dia pakai beberapa kilometer mengalami kerusakan fisik atau apapun itu yang intinya seperti benjolan dan lain-lain, padahal itu tidak melulu akibat dari merek yang jelek gitu loh Mbah ya, gitu. Jadi tidak bisa kita memukul rata, oh merek ini jelek, itu ban murah dan lain-lain, itu tidak bisa begitu Mbak. Jadi kita harus cerdas, kita juga harus pandai-pandai memilah-milah informasi. Dan di sini sekali lagi saya tidak di-endorse, jadi saya tidak membela merek ban ini Mbah, saya hanya sharing apa adanya. Nah, bagaimana ban saya ini bisa bertahan baik sampai sekarang ya? Oke, ini mumpung lagi ini saya tunjukin juga nih Mbak, nih kondisinya seperti ini Mbah tuh. Ada cowakan seperti ini, tapi masih bisa dibawa jalan Mbak tuh. Tidak ada kekhawatiran ban jendol, bannya benjol, bannya bunting, itu nggak ada Mbak ya. Boleh dilihat nih Mbak tuh. Oke ya Mbak, sampai seperti itu kondisinya. Nah, untuk menjaga ban ini tetap awet ataupun jangan sampai rusak fisiknya, yang pertama ya tentunya kita harus dan wajib itu menjaga tekanan anginnya ya Mbah, tekanan anginnya. Nah, kita kan di sini ada semacam petunjuknya ya Mbah. Nih, tekanan angin maksimalnya itu 44 PSI. Nah, untuk di Isuzu Panther, oke Mbah,
Untuk di Isuzu Panther, nah di sisi pintu kemudi ini ada tag plate yang menunjukkan bagaimana ukuran-ukuran ban yang kita pakai dengan ukuran tekanan anginnya, Mbah. Oke, misalkan ukuran yang saya pakai tadi adalah 205/65 R15 ya, Mbah. Jadi tekanan angin ban depannya itu 26, tekanan angin ban belakangnya itu 35. Nah, kita bermain di sini aja, Mbah. Kalaupun mau kita lebihkan 1 poin atau 2 poin mungkin masih masuk toleransi ya, Mbah. Tapi ketika kita lebihkan misalnya yang depan jadi 35, yang belakang jadi 40, itu yang masalah. Terjadilah overpressure, Mbah. Ya, yang namanya karet kalau dikasih tekanan berlebih, overpressure, ya pasti tidak baik ya, Mbah. Tidak baik. Jadi ya kita sesuaikan dengan beban kita juga gitu intinya, Mbah. Semua itu ada rumusannya, walaupun saya tidak bisa menjelaskan, semua itu ada rumusannya. Oke, yang pertama kita jaga tekanan bannya. Yang kedua kita sebisa mungkin ya, Mbah. Oke, kita sebisa mungkin menghindari menabrak lubang secara telak, terutama lubang-lubang yang dalam. Ya, walaupun kondisi-kondisi tertentu masih bisa ditoleransi oleh ban. Takutnya ketika kita nabrak ban itu, kita nabrak lubang itu, kondisi ban kita tuh dalam keadaan kurang angin atau anginnya terlalu berlebihan. Terlebih lagi kita yang tidak menggunakan angin nitrogen ya, Mbak. Kita yang tidak menggunakan angin nitrogen yang notabene katanya angin biasa itu lebih gampang memuai ketika panas. Jadi ketika panas ini sih analogi saya, Mbak ya. Benar atau tidaknya itu saya juga tidak bisa memastikan. Hanya saya berpikirnya seperti ini, logika saya. Ketika angin biasa itu yang disebut memuai, jadi ketika kita kasih tekanan misalnya 35, nah ketika dia memuai itu tekanan itu otomatis bisa bertambah naik, namanya kan memuai, Mbak ya. Jadi 35 mungkin jadi 37, bahkan bisa jadi 40. Nah, kita kan tidak tahu kondisi-kondisi seperti itu, Mbah. Makanya sebisa mungkin hindari menabrak lubang secara telak. Tapi kalau memang udah terjadi ya mau gimana lagi ya, Mbah ya, resiko ditanggung masing-masing. Dan perlu Mbah ketahui juga, saya sampaikan di sini, jalur lintas Sumatera itu mungkin bagi mbah-mbah yang sering bepergian lintas Sumatera sudah paham lah seperti apa kontur jalannya, Masya Allah, Mbah. Jadi lubang tidak bisa diprediksi, kontur jalannya tidak bisa diprediksi, semuanya itu serba unpredictable. Jadi tiba-tiba ada lubang, tiba-tiba jalan bergelombang, lubangnya gede, lubangnya dalam, bahkan ada yang sampai lubangnya itu sangat tajam ya, Mbah ya, ada batu-batuan. Tapi alhamdulillah, Mbah, coba ban yang saya pakai ini yang katanya merek jelek ini bisa menemani saya dengan aman, alhamdulillah dengan selamat. Itu ya, Mbah. Nanti coba saya cari lagi file video saya ketika saya lintas Sumatera itu menabrak lubang sampai penumpang yang ada di dalam mobil saya itu kaget, Mbah. Itu saking besarnya lubang, bahkan saya sampai was-was, Mbah. Waduh, ban saya bagaimana ini? Tapi alhamdulillah ternyata buktinya gitu loh, Mbah. Tidak ada benjol-benjol dan lain-lain. Allah. Padri, udah dibilangin ya Kak itu. Jangan ngeduluin tuh. Jadi kesimpulannya dari video saya ini adalah, Mbah, bahwasanya tidak selalu merek yang harganya murah itu kualitasnya pasti jelek. Ya, Mbah, itu perlu kita garis bawahi. Karena merek membuat suatu produk itu pasti mempertimbangkan segi kualitasnya, durability-nya dan lain-lain. Jadi tidak sembarangan, Mbah. Jadi mereka juga tidak mau nama baik merek mereka itu jelek hanya karena ban, misalnya ban harga 500-600 ribu, 3 bulan pakai belendung segala macamnya. Tidak seperti itu juga sih seharusnya ya, Mbah ya, gitu. Jadi bagi mbah-mbah atau bagi teman-teman konten kreator khususnya, ada beberapa konten saya lihat yang mengulas ban ini
jelek segala macam. Mohon lebih mengedukasi lagi ya Mbah. Jadi coba dipublish Mbah, itu ban yang Anda pakai itu tahun berapa produksinya, terus terjadi apa sehingga ban itu seperti itu, atau setelah menabrak lubang saya pakai tekanan angin sekian segala macam. Itu sebisa mungkin diinformasikan kepada penonton supaya penonton itu memiliki wawasan, bisa memprediksi atau bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata yang mengakibatkan ban rusak itu seperti ini gitu loh Mbak. Jadi bukan kita langsung menjudge merek ini jelek dan lain-lain, tidak. Bahkan mungkin merek mahal pun Mbak, ketika kita salah melakukan preventifnya, tekanan angin terlalu kencang atau terlalu kurang, menabrak lubang, tentu bisa saja merusak fisik ban tersebut Mbah. Jadi begitu intinya Mbah. Jadi tidak semua merek murah itu murahan, kualitasnya tidak selalu. Tinggal kita perhatikan kalau beli ban, kalau menurut saya pribadi, kalau kita beli ban baru, yang pertama itu pastikan tahun produksinya juga tahun produksi yang terbaru ya Mbah. Jangan sampai kita beli di tahun 2021 ban produksi 2012 atau 2018 lah, 2018, 2019, jangan sampai lah kalau bisa. Kecuali kalau memang tujuannya untuk menghemat budget ya Mbah, ya silahkan, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi ban saya ini produksi tahun 2018, saya belinya di tahun 2018, saya bikin videonya di tahun 2021 setelah mungkin 2018, 19, 20, 21 ya. Mungkin sekitar 3 tahunan saya pakai ban ini dan seperti inilah kondisinya. Jadi sekian video dari saya tentang ban, semoga bermanfaat, semoga kita bisa sama-sama sharing, sama-sama belajar supaya kita bisa lebih dewasa lagi menanggapi konten-konten, menanggapi argumen-argumen orang-orang atau beberapa teman-teman yang suka menjelek-jelekan suatu produk yang dia anggap murahan. Semoga kita bisa lebih cerdas untuk memilah-milahnya Mbah. Akhir kata saya ucapkan, saya juga mohon maaf apabila konten saya ini tidak berkenan. Mencoba mengklarifikasi aja loh Mbah gitu loh, bahwasanya tidak semua yang murah-murah itu jelek gitu loh Mbah. Jadi saya mohon maaf sekali lagi apabila konten saya ini kurang berkenan, apabila konten saya ini dianggap memiliki manfaat dan bernilai. Silahkan like dan share supaya teman-teman yang lain tahu. Bagi yang belum subscribe channel saya, mohon di subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya, selalu mendukung channel saya. Jangan sukar untuk berkomentar, jangan sukar untuk memberikan kritikan dan sarannya di kolom komentar, karena saya butuh sekali kritikan dan sarannya, caci makiannya, bully-buliannya, saya sangat butuh untuk membangun channel saya menjadi lebih baik. Demikian dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya hanya manusia biasa yang penuh salah dan dosa, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Bye bye, sampai ketemu di konten berikutnya Mbah. Jos, matur suwun.